Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan panduan penulisan soal HOTS bagian yang pertama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP. Diperuntukkan khusus bagi Bapak Ibu guru. Semoga bisa menambah khasanah pengetahuan serta keterampilan dalam menyusun ataupun menulis soal standar yang berkenaan dengan high order thinking skill. Semoga bisa disimak dari awal hingga akhir dan bisa mudah dipahami. Bapak Ibu, untuk menulis soal HOTS ada beberapa prinsip yang perlu dipahami ya. Yang pertama, soal HOTS itu menyarankan untuk menggunakan stimulus ya. Tentu stimulusnya dapat berupa teks ya, kemudian dapat berupa gambar, skenario, tabel, grafik, wacana, dialog, video, atau masalah atau hal yang lain yang terkait ya. Kemudian yang kedua, soal HOTS itu menyarankan untuk menggunakan konteks kekinian ya, dan mungkin juga kedisinian atau yang dekat dengan anak-anak. Karena ini juga akan memotivasi peserta didik atau siswa atau seseorang yang akan berinteraksi dengan soal HOTS yang kita susun ya. Kemudian yang ketiga tentu mengandung proses berpikir tingkat tinggi. Kalau diklasifikasi belum itu ya mulai dari C4, C5, C6 ya, analisa, sintesa ataupun evaluasi ya. Oke, berikutnya mungkin sedikit pemahaman berkenaan dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas proses berpikir. Jadi perhatikan kaitan dengan tabel yang diberikan di sini. Yang pertama, nanti untuk arah vertikal ini adalah kaitan dengan proses berpikir ya, tahapan dari proses berpikir. Mulai dari nanti mengingat ya, kemudian menerapkan atau aplikasi, dan yang ketiga adalah berpikir tingkat tinggi. Jadi level 1 mengingat, level 2 adalah menerapkan, dan level 3 adalah berpikir tingkat tinggi atau penalaran. Sementara nanti ke arah horizontal itu berkenaan dengan tingkat kesulitan ya, yaitu mudah dan tentunya sulit. Tentu kita harus bisa membedakan kaitan dengan proses berpikir dan tingkat kesulitan. Perhatikan untuk lajur di baris yang pertama di sini, bagaimana kita bisa menyajikan soal yang dia pada proses berpikir mengingat tingkat kesulitannya mudah. Sebagai contoh misalkan, siapakah nama presiden pertama negara Republik Indonesia? Ini secara kompleksitas proses berpikir masuk kategori mengingat atau level 1 ya, dan tingkat kesulitannya mudah. Nah, karena tentu kalau ini diujikan di level siswa-siswa di Indonesia, tentu semua anak kemungkinan bisa menjawab dengan tepat ya. Bagaimana dengan level proses berpikir mengingat atau level 1 tapi sulit? Nah, ini contohnya. Siapakah Presiden Republik Indonesia yang membuka konferensi non-blok ke-16? Tentu kita juga sulit ya untuk menjawab kalau tidak tahu informasi mengenai ini. Artinya, secara level proses berpikir di sini masuk kategori level 1 tapi sulit. Nah, itu. Sehingga di sini bisa dibedakan proses berpikir dan tingkat kesulitan. Nah, sekarang contoh misalkan levelnya menerapkan mudah ya. Contohnya misalkan Andi berlari mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 28 meter kali 15 meter ya. Berapa total jarak yang telah ditempuh Andi setelah mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 2 kali? Tentu ini adalah aplikasi penerapan dari keliling persegi panjang.
Nah, tentu ini levelnya mudah ya, tinggal masukkan ke perumusan, tapi levelnya menerapkan ya. Yang sulit yang seperti apa? Contohnya misalkan tetap berkaitan dengan keliling, tapi kemudian diarahkan ada faktor pembiayaan, kemudian ada diskon. Nah, jadi di sini ada urutan-urutan tahapan yang tentu cukup sulit ya. Kalau mungkin kelilingnya bisa, tapi dalam perhitungan pembiayaan mungkin tidak bisa, tentu tidak bisa diselesaikan, apalagi mengarah ke diskon. Tapi levelnya tetap level dalam aplikasi atau menerapkan ya. Nah, sekarang bagaimana untuk proses berpikir tingkat tinggi tapi mudah? Nah, perhatikan. Mengapa Sari meminjam buku kepada Dini meskipun dia mengetahui bahwa Dinilah yang menyebabkan dia celaka? Jadi kata tanya mengapa ini menuntut proses berpikir tingkat tinggi. Meskipun mungkin secara tingkat kesulitan ini mungkin mudah ya, kalau situasinya bisa dipahami. Nah, selanjutnya bagaimana kalau level berpikir tingkat tinggi atau penalaran yang sulit? Nah, di sini perhatikan pertanyaannya, bagaimana keputusan yang akan diambil oleh Sinta? Apa yang mendasari keputusannya? Tunjukkan bagaimana teks ini mendukung. Nah, tentu ini butuh analisa, sintesa ataupun evaluasi untuk bisa menjawab ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan antara proses berpikir dan tingkat kesulitannya. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah menulis soal HOTS ya? Yang pertama, tentu kita tentukan dulu kompetensi dasar dan materi yang akan dinilai. Tentu yang bisa disusun untuk materi HOTS-nya ya. Yang kedua, menyusun kisi-kisinya ya. Mulai dari nanti menentukan kompetensi dasar, kemudian stimulusnya nanti seperti apa ya, dan seterusnya. Yang ketiga, merumuskan indikator soal ya. Kemudian di sini perlu dalam merumuskan indikator itu stimulus seperti yang disampaikan sebelumnya, konteksnya kekinian, kedisinian, dan tentu proses berpikirnya level 3 atau di level penalaran ya. Kemudian kita menuliskan soal sesuai dengan kaidah penulisan soal ya, mulai dari kaidah materi, konstruksi, dan bahasa ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ini masih belum dipahami, silahkan disimak di video berkaitan dengan penulisan soal, khusus kaidah penulisan soal ya. Oke, sekarang contohnya misalkan di bahasa Indonesia ya, di SMP di kelas 7 kurikulum 2013, KD-nya misalkan menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Materinya adalah teks prosedur. Perhatikan indikator soalnya. Disajikan. Nah, berarti ini perlu stimulus ya. Sebuah teks prosedur. Nah, ini konteks yang dihadirkan ya, menyambungkan dengan materi yaitu teks prosedur. Peserta didik dapat menilai ketepatan sebuah program terkait dengan isi teks ya. Nah, ini masuk berarti evaluasi ya, C6 ya. Masuk penalaran. Nah, level kognitifnya penalaran, bentuknya adalah uraian. Jadi dari plotting ini jelas ini sudah mengarah ke bentuk HOTS ya, high order thinking. Dilihat dari indikator soalnya. Menilai itu sudah C6 ya, levelnya penalaran. Oke. Nah, sekarang coba sajian dari soalnya ya. Oke. Nah, ini adalah stimulus yang diberikan. Cermati teks berikut. Kuman penyakit sangat mudah ditularkan melalui tangan. Pada saat makan, kuman dapat dengan cepat masuk ke dalam tubuh yang bisa menimbulkan penyakit. Tangan terkadang terlihat bersih secara kasat mata tapi mengandung kuman. Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman. Tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Berikut langkah cuci tangan pakai sabun. Ini proseduralnya ya. 1. Basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir.
Gosok sabun ke telapak punggung tangan dan selat jari, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. 4. Bilas tangan dengan air bersih mengalir. 5. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan diangin-anginkan ya. Pertanyaannya, sebuah sekolah mengadakan program mencuci tangan dan menyediakan air yang disediakan dalam baskom, 1 handuk kecil dan sebuah sabun di depan tiap kelas. Apakah program tersebut efektif bagi kesehatan peserta didik? Berikan alasanmu. Nah, ini perhatikan. Ini adalah menilai ya. Tentu ini butuh pemikiran dari peserta didik untuk menalar ya, mengumpulkan informasinya. Nah, ini menjadi salah satu contoh soal HOTS ya. Oke, kemudian nanti kalau disajikan pedoman penskorannya, bisa jadi contohnya misalkan jika peserta didik hanya menjawab tidak efektif, ya tentu nilainya mungkin 1 ya. Jika peserta didik dapat menyebutkan alasannya, sebab mencuci tangan, dan kemudian disertai alasan-alasan berikutnya, bisa jadi ada skor 2. Nah, skor maksimum bisa jadi 3 ya. Oke, semoga Bapak Ibu ini bisa sedikit menambah wawasan hasanah dalam Bapak Ibu bisa menyusun soal HOTS khususnya di bahasa Indonesia di SMP. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.